Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Grace Elizabeth Novita Semorang. Aku dari Prodi Bimbingan Konseling. Di video ini aku akan menjawab 10 pertanyaan seputar design thinking yang dari poster Q&A yang udah aku upload di Instagram. Nah, di video ini adalah tugas UAS dari mata kuliah design thinking. Oke. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah apa pengertian tahap kedua dalam proses design thinking. Nah, pengertian proses design thinking yang kedua itu adalah namanya define, yang atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai mengidentifikasi masalah. Nah, jadi gini, sebelumnya di tahap pertama itu adalah empathize, yang kita udah mengumpulkan banyak data dan pemahaman tentang sebuah masalah. Nah, kita udah tahu apa nih kebutuhan mereka, masalah yang mereka hadapi, sampai perasaan mereka terhadap masalah itu. Nah, di tahap define ini semua data mentah itu jadi kita saring dan rumuskan menjadi satu pernyataan yang masalah yang jelas dan lebih spesifik. Jadi kita nggak cuma dengar apa yang mereka omongkan, tapi kita lebih dalam lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, biasanya di tahap kita ini itu dibikin namanya POV, yang dimana kita membutuhkan atau kebutuhan yang karenanya ada alasan atau insight-nya. Nah, tujuan dari define ini adalah supaya kita fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah yang tepat. Jadi bukan asal jadi jadi kayak kita bikin solusi tanpa arah yang jelas gitu. Jadi bisa dibilang define ini pondasi sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya teman-teman, yaitu ide atau dimana kita mulai mencari ide-ide solusi. Nah, di pertanyaan kedua ada gimana cara aku tahu kalau solusi itu beneran pas buat user. Nah, jadi cara paling utama untuk tahu itu adalah lewat tahap tes, yang dimana di dalam design thinking itu ada tahap tes. Di tahap ini prototype itu yang udah kita buat langsung dicobain sama si pengguna aslinya. Jadi terus kita perhatikan gimana reaksinya mereka. Ada beberapa indikator yang aku pakai buat menilai apakah solusinya udah pas atau belum. Jadi pertama itu apakah masalah si pengguna itu beneran terselesaikan, tapi bukan hanya cuman dugaan atau asumsi kita aja. Nah, yang kedua itu aku lihat dari feedback yang mereka kasih nih, apakah mereka merasa terbantu atau malah masih bingung dan kesulitan pakai solusi itu. Nah, yang ketiga aku juga perhatiin perilaku mereka langsung saat menggunakan prototipenya. Jadi misalnya itu apakah mereka bisa pakai dengan lancar tanpa banyak nanya atau nyasar. Nah, kalau ternyata dari hasil testing itu solusinya belum pas, biasanya aku balik lagi ke tahap sebelumnya, entah itu ideate atau bahkan define buat direvisi. Jadi intinya teman-teman, design thinking itu prosesnya iteratif, yang bukan hanya sekali jadi langsung selesai nih. Jadi kita harus muter nih sampai solusinya benar-benar cocok untuk buat kebutuhan si usernya. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga, yaitu memang design thinking itu penting ya. Jadi teman-teman, menurutku design thinking itu penting banget ya. Terutama kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang lebih terstruktur. Alasanku yang pertama itu adalah design thinking itu membuat kita fokus pada masalah yang nyata dan konkret nih, bukan cuma berdasarkan asumsi atau tebakan yang kita sendiri di awal. Nah, yang kedua, proses di awal itu mengurangi risiko gagal karena setiap tahapnya itu saling berhubungan dan diuji sebelum lanjut ke tahap berikutnya nih. Jadi kalau ada yang kurang tepat bisa ketahuan dari awal. Nah, yang ketiga itu ini juga soal efisiensi waktu dan usaha nih teman-teman.
Jadi karena masalahnya dipahami lebih dulu secara mendalam, kita nggak buang-buang waktu atau buang-buang tenaga gitu buat mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak menyelesaikan akar masalahnya sendiri. Nah, yang keempat, design thinking ini juga mendorong munculnya banyak ide dan inovasi. Dan soalnya di tahap ide itu kita dibebasin buat mikirin berbagai kemungkinan solusi dulu sebelum akhirnya memilih yang paling tepat. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4 ya teman-teman. Di sini ada contoh design thinking dalam konseling itu apa ya? Nah, jadi design thinking ini sebenarnya bisa diterapkan juga dalam proses konseling karena tahapan-tahapannya itu sejalan dengan cara konselor membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya begini, di tahap empatasi itu konselor membangun kedekatan dengan klien nih, mendengarkan secara aktif dan berusaha memahami perasaan serta masalah klien secara mendalam. Nah, ini mirip banget dengan proses attending dan empati yang memang udah jadi dasar dalam konseling. Nah, yang habis itu di tahap define itu konselor konselor itu sama klien merumuskan apa sebenarnya masalah inti yang dihadapi. Misalnya klien merasa cemas nih berlebihan setiap mau ujian karena dia takut untuk mengecewakan orang tuanya nih. Nah, lanjut ke tahap ideat. Jadi di tahap ini konselor dan klien itu sama-sama mencari berbagai kemungkinan nih solusi atau strategi coping yang misalnya teknik relaksasi atau restrukturisasi pikiran ataupun manajemen waktu belajar. Jadi di tahap prototype ini klien itu lebih mencoba menerapkan salah satu strategi itu dalam skala kecil dulu nih, misalnya latihan teknik pernapasan sebelum mulai belajar. Nah, dan yang terakhir itu adalah tahap tes, yang dimana di sesi konseling berikutnya konselor dan klien sama-sama mengevaluasi apakah strategi itu berhasil mengurangi kecemasan klien atau perlu diselesaikan atau disesuaikan lagi. Nah, jadi intinya itu teman-teman, design thinking ini bisa jadi kerangka berpikir yang membantu proses konseling supaya lebih terstruktur dan tetap fleksibel dan berpusat pada kebutuhan klien. Begitu teman-teman. Nah, di pertanyaan yang kelima itu ada, perlukah design thinking itu dilakukan di dalam konseling? Nah, menurutku itu perlu ya teman-teman, tapi bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pelengkap dalam proses konseling yang sudah ada. Jadi alasan yang pertama itu, design thinking ini kan membantu proses konseling jadi lebih terstruktur nih. Jadi konselor jadi punya kerangka yang jelas, mulai dari memahami masalah klien, merumuskannya, mencari solusi bersama, sampai ke evaluasi hasilnya. Nah, yang kedua, pendekatan ini sejalan dengan prinsip konseling yang berpusat pada klien nih, karena solusi itu dirumuskan bersama-sama dengan klien, jadi bukan cuma keputusan dari sepihak dari konselornya saja. Nah, yang ketiga, ini juga mendorong klien untuk lebih aktif dan kolaboratif dalam proses konseling, karena di tahap ideat ini klien ikut berpikir dan mencari sebuah kemungkinan solusi, bukan cuma pasif. Jadi menerima saran juga dari konselornya. Nah, yang keempat ini ada tahap dimana testing atau evaluasi. Jadi kalau strategi yang dicoba ternyata belum cocok buat klien, bisa cepat direvisi nih teman-teman, nggak dipaksakan terus menerus. Tapi yang perlu digarisbawahi, design thinking ini sifatnya kerangka berpikir tambahan aja, bukan pengganti teori dari teknik konseling yang sudah ada nih teman-teman. Sepertinya contoh nih, misalnya psikoanalisa atau pendekatan lainnya. Jadi lebih ke arah melengkapi sebuah
jadi lebih ke arah melengkapi supaya prosesnya itu lebih sistematis dan lebih terarah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang keenam adalah apa tujuan dari tahap tes? Nah, jadi begini teman-teman. Di tahap tes ini adalah tahap terakhir dalam proses konseling, dalam proses design thinking, di mana solusi atau prototype yang sudah dibuat atau diuji coba itu untuk melihat apakah solusinya sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, tujuan yang pertama itu adalah untuk mengevaluasi hasil kerja dari tahap-tahap sebelumnya, apakah rumusan masalah di tahap define atau di tahap define dan ide-ide di tahap ideat itu memang menghasilkan solusi yang tepat. Nah, yang kedua itu tahap ini berfungsi untuk memvalidasi apakah solusi itu dibuat sudah efektif dan sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai nih teman-teman. Nah, yang ketiga, dari proses testing ini biasanya muncul kekurangan atau kelemahan yang belum terlihat sebelumnya, jadi bisa langsung diperbaiki. Nah, dan terakhir, hasil dari tahap tes ini menjadi dasar melakukan iterasi atau perbaikan. Jadi kalau ternyata hasilnya belum maksimal, prosesnya bisa diulang lagi ke tahap sebelumnya untuk disempurnakan. Jadi bisa dibilang tahap tes ini adalah tahap evaluasi dari menyeluruh dari keseluruhan proses design thinking yang sudah dilakukan. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 7. Nah, apa pengertian dari proses design thinking yang ketiga? Nah, jadi di tahap ketiga ini adalah namanya ideat atau bisa diartikan sebagai ide nih, mengeluarkan ide. Jadi setelah di tahap sebelumnya yaitu define, kita udah berhasil nih merumuskan masalah dengan jelas. Tapi di tahap ideat ini kita mulai menghasilkan sebanyak mungkin ide atau kemungkinan solusi untuk masalah itu tadi. Nah, di tahap ini proses ini berupa brainstorming yang bebas. Jadi semua ide itu ditampung dulu, walaupun kedengarannya itu aneh atau nggak bisa sekalipun. Jadi prinsipnya itu kuantitas dulu nih teman-teman, baru kualitas kebelakangan, karena semakin banyak ide yang muncul semakin besar, jadi peluang kita untuk menemuin sebuah solusi nih yang beneran inovatif. Nah, yang penting di tahap ini adalah gak ada penilaian atau judgement dulu di awal, supaya semua orang yang terlibat gak takut keluarin sebuah ide-ide yang mereka punya nih. Nah, setelah ide-idenya udah terkumpul banyak, baru deh kita saring untuk memilih ke yang mana lebih potensial yang buat dikembangkan lebih lanjut ke tahap berikutnya, yaitu prototype. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah yang nomor 8. Apa perbedaan design thinking dengan cara penyelesaian masalah biasa konvensional? Nah, jadi perbedaan paling mendasar itu ada di titik awalnya. Kalau cara konvensional, biasanya begitu ada masalah, kita langsung loncat ke solusi nih. Sedangkan di design thinking, kita nggak langsung ke solusi, tapi dimulai dulu dari memahami akar masalahnya secara mendalam, dan itu disebut sebagai empathize dan define. Perbedaan lainnya itu, design thinking itu sifatnya iteratif nih teman-teman. Artinya solusi yang dibuat itu terus diuji dan diperbaiki. Nah, nggak langsung dianggap final di percobaan pertama nih. Kalau secara konvensional, biasanya begitu solusi dibuat, ya udah dianggap selesai. Nah, dan terakhir, design thinking ini juga lebih terbuka terhadap banyak kemungkinan nih teman-teman. Karena adanya tahap divide yang mendorong kita buat mengekspresikan banyak ide dulu nih. Jadi sebelum akhirnya memilih satu solusi yang lebih potensial, jadi kita jadi bisa dibilang design thinking ini pendekatannya lebih terstruktur nih teman-teman. Jadi tapi juga lebih fleksibel dibanding cara penyelesaian masalah yang biasa. Begitu teman-teman.
Pertanyaan selanjutnya di nomor 9 itu, apa tahap paling sulit dalam proses konseling? Menurutku, tahap yang paling sulit itu adalah di tahap empathize. Kenapa? Karena di tahap ini kita dituntut buat benar-benar memahami suatu masalah secara objektif tanpa dicampur sama asumsi atau pendapat pribadi kita sendiri, teman-teman. Jadi ini kadang susah ya, karena kita sering ngerasa udah paham nih di suatu kondisi, padahal itu sebenarnya cuma persepsi kita sendiri nih, bukan kenyataan yang sesungguhnya terjadi nih. Nah, kalau di tahap empathize ini nggak dilakukan dengan baik dari awal, semua tahap selanjutnya jadi ikut meleset nih teman-teman, menurut aku. Karena kalau pemahaman kita dari di awal aja udah salah, otomatis rumusan masalah yang di tahap depan juga bakal salah. Ide-ide di tahap ide juga kurang tepat sasaran nih teman-teman. Jadi sampai akhirnya di solusi yang dihasilkan pun gak benar-benar menjawab masalah yang sebenarnya. Jadi bisa dibilang empathize ini pondasi yang paling menentukan buat keberhasilan dari tahap-tahap selanjutnya, teman-teman. Begitu, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa contoh penerapan design thinking di bidang lain selain konseling? Nah, sebenarnya design thinking ini bisa diterapkan di banyak bidang. Jadi nggak cuma di produk atau konseling aja, teman-teman. Contohnya nih, di bidang pendidikan, guru jadi bisa merancang metode belajar berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar di siswa nih. Jadi bukan cuma pakai satu metode nih yang sama buat semua siswa, tapi disesuaikan dulu lewat pemahaman terhadap kebutuhan mereka, lalu diuji coba di kelas apakah metode itu efektif atau perlu disesuaikan lagi. Nah, jika di bidang bisnis juga sama nih. Perusahaan bisa merancang produk atau layanan berdasarkan riset kebutuhan pelanggan secara langsung nih. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi dari tim saja. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi dari tim internalnya aja nih, teman-teman. Jadi contoh lainnya juga ada di layanan publik nih. Misalnya nih, pemerintah merancang aplikasi atau layanan publik berdasarkan pengalaman nyata masyarakat yang bakal memakainya. Jadi supaya layanan itu benar-benar sesuai kebutuhan mereka, jadi bisa dibilang design thinking ini pendekatannya yang lebih fleksibel nih, bisa dipakai di hampir semua bidang yang berhubungan dengan menyelesaikan masalah dan memenuhi sebuah kebutuhan orang lain. Begitu, teman-teman. Pertanyaan terakhir itu ada, bayangkan 5 tahun lagi aku bekerja di sekolah atau organisasi yang minim fasilitas dan penuh penolakan terhadap inovasi baru. Dari seluruh siklus design thinking, teknik mana yang paling menjamin aku gampang menyerah atau burn out? Nah, jadi menurutku teknik yang paling menjamin itu ada di tahap prototype. Alasannya karena prototype itu kan mengajarkan kita untuk mulai dari sesuatu yang kecil dan murah dulu nih. Jadi nggak perlu nunggu fasilitas yang lengkap atau persetujuan besar dari atasan untuk mulai kita berinovasi. Jadi walaupun sumber dayanya terbatas, aku tetap bisa jalan dengan skala kecil yang realitas. Selain itu, prinsip dari prototipe ini kan memang gagal cepat, belajar cepat. Jadi dari awal itu aku udah terbiasa menganggap bahwa itu kegagalan itu bagian normal dari proses. Nah, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Nah, ini juga penting banget di lingkungan yang penuh penolakan. Karena kalau ide aku ditolak, aku nggak berhasil di percobaan pertama, dan aku nggak akan menganggapnya sebagai kegagalan total, tapi cuma bagian dari proses belajar yang memang wajar terjadi. Nah, yang paling penting juga karena skalanya kecil, dampaknya juga nggak terlalu berat buat mentalku yang sendiri. Beda kalau aku langsung all in dengan proyek besar nih, terus gagal. Itu yang biasanya bikin cepat burn out. Jadi dengan prototipe skala kecil, aku terus bisa mencoba lagi dan lagi tanpa merasa terbebani.
Dan yang lebih menariknya lagi, hasil-hasil kecil yang berhasil dari prototipe itu bisa jadi bukti nyata yang perlahan-lahan bisa meyakinkan lingkungan yang tadinya menolak inovasi. Nah, jadi bukannya langsung memaksakan perubahan besar. Jadi aku bisa membangun kepercayaan sedikit demi sedikit lewat bukti-bukti dari bukti-bukti kecil yang konkret. Jadi itulah kenapa menurutku prototipe adalah teknik yang paling bisa menjaga aku tetap kuat dan gak mudah menyerah dalam situasi seperti itu.